Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi harapan saya Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Kembali pada saat ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Markus pasal 9 ayat yang ke-22 sampai yang ke-24. Saya akan bacakan ayat ini untuk Bapak Ibu Saudara semua. Injil Markus pasal 9 ayat 22 sampai 24. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita saat ini, banyak sekali hal yang terjadi di dalam kehidupan kita yang membuat kita sampai di ambang keputusasaan. Baik itu persoalan ekonomi, baik itu persoalan pekerjaan, baik itu juga persoalan kesehatan yang kita hadapi, yang kita alami dan terjadi di dalam kehidupan kita, yang membuat kita seolah-olah sudah tidak ada harapan, sudah tidak ada hal yang membuat kita bisa bangkit dari segala keterpurukan yang saat ini sedang terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini mengingatkan kepada kita, menceritakan kepada kita tentang seorang ayah yang membawa anaknya kepada Yesus. Anak yang kerasukan setan yang membuatnya menjadi bisu. Nah, ketika ayah ini membawa kepada Yesus, ayah ini ada di ambang keputusasaan. Mungkin sudah sering kali dia membawa anak ini kepada orang-orang yang sanggup untuk menyembuhkan, tetapi tidak ada hasilnya. Sehingga ketika ayah anak ini membawanya kepada para murid, dan para murid juga tidak bisa untuk menolong anak ini, dia sudah putus asa. Ketika Yesus datang, ayah ini berkata kepada Yesus di ayat yang ke-22 bagian B, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Saat itu mungkin dia dalam kondisi yang sudah benar-benar sangat putus asa, karena dia berharap apa yang dia selama ini harapkan untuk kesembuhan dari anaknya belum dia dapatkan. Tetapi Yesus, dia sangat mengasihi Bapak ini juga anaknya, sehingga dia mengatakan di ayat yang ke-23, Yesus mengulang perkataan dari Bapak ini. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu keputusasaan, ada satu keraguan di dalam hati Bapak ini. Dan Yesus tidak mau itu terjadi di dalam diri Bapak ini. Karena Yesus ingin menyatakan bahwa dia sanggup untuk menolong dari Bapak ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga Yesus mengatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga Bapak ini juga berteriak, Tuhan tolonglah supaya aku percaya. Dan dia tidak membuang-buang waktu. Di ayat yang ke-24 dikatakan segera ayah anak itu berteriak. Ayah anak ini merasa bahwa saat itulah pertolongan itu datang. Saat itulah dia mempunyai iman kembali, dikuatkan oleh Yesus. Saudara, kita sering dalam kondisi seperti Bapak ini. Ketika kita mengalami sakit yang berkepanjangan, ketika kita mengalami persoalan yang lama belum terselesaikan, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, apakah engkau dapat menolong aku? Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus menjawab kepada Bapak ini dan saat ini Yesus menjawab kepada kita, katamu jika engkau dapat. Ketika kita punya iman kepada Tuhan, Yesus sanggup untuk menolong kita. Saat itulah Yesus akan bekerja untuk menolong kita. Yesus akan bekerja untuk memulihkan kita.
Saudara yang dikasih Tuhan, ketidakpercayaan, keraguan itu membuat mukjizat terhambat di dalam kehidupan kita. Membuat Yesus tidak bisa berkarya di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saat ini, kondisi apapun yang Bapak Ibu Saudara alami, yakinlah Yesus sanggup menolongmu. Yesus sanggup memulihkan keadaanmu. Ketika Yesus bertanya kepada ayah anak ini, mulai kapan dia menderita seperti ini, di ayat yang ke-21, di situ dikatakan sejak kecil, sudah sekian lama. Tetapi ketika Yesus hadir, ketika Yesus datang, tidak ada yang mustahil. Menjadi bagian kita, yaitu percaya kepadanya. Percaya bahwa Yesus sanggup untuk menolong kita. Percaya bahwa Yesus sanggup memulihkan keadaan kita. Apapun yang saat ini sedang kita hadapi, apapun yang saat ini sedang kita alami, yakinlah Yesus sanggup menolong kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika ayah anak ini berteriak, tolonglah aku Tuhan, supaya aku percaya. Dia tidak mau membuang waktu, dia tidak mau membuang kesempatan untuk dia mendapatkan mukjizat Tuhan saat itu juga. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita bisa melihat dari kelanjutan ayat-ayat ini, maka Yesus bertindak menolong anak ini, mengusir roh jahat yang ada dan menguasai anak ini, sehingga anak ini boleh kembali disembuhkan, dan ayah anak ini juga boleh kembali dikuatkan di dalam imannya. Dia kembali memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Ya, dia tidak lagi dalam keputusasaan, tapi dia punya kembali semangat untuk datang kepada Tuhan, semangat untuk mendapatkan pertolongan demi pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bagian kita saat ini adalah percaya kepada Tuhan. Ya, ketika para murid bertanya kepada Yesus, kenapa kami tidak bisa mengusir roh jahat itu? Di dalam Injil Matius, di situ dikatakan, Matius 17 ayat 19 sampai 20. Saya akan bacakan Injil Matius 17 ayat 19 dan 20. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Dia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi ketika kita mengatakan aku percaya Tuhan, aku berserah kepada Tuhan, jangan hanya separuh-separuh, jangan hanya sebagian percaya Yesus, sebagian percaya kepada pertolongan dari manusia, tetapi yakinlah Yesus berkuasa, Yesus sanggup menolongmu, Yesus sanggup memberikan mukjizatnya kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Jangan kita hanya menuntut Tuhan untuk menolong dan menolong kita, tetapi lakukan bagian kita juga, percaya kepada Tuhan. Seperti pengalaman seorang ayah yang anaknya kerasukan setan, bahwa dia juga menikmati pertolongan Tuhan, menikmati mukjizat Tuhan ketika dia percaya kepada Tuhan. Dan untuk menikmati bahwa Yesus sanggup menolong dalam kehidupan kita, jangan pernah ragukan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Tetap berharap dan percaya bahwa Yesus sanggup untuk menolong kita. Dan juga yakinlah mukjizat pasti terjadi di dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Dan yakinlah, seperti firman Tuhan katakan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Apapun yang saat ini saudara alami, apapun yang saat ini saudara hadapi, datang kepada Yesus, serahkan semuanya kepadanya. Yesus sanggup untuk menolong kita, Yesus sanggup untuk memulihkan kita, dan kuasanya tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa bersama. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami, untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh merasakan bahwa sesungguhnya Engkau senantiasa hadir untuk menolong dalam kehidupan kami. Ampuni Tuhan, kalau mungkin selama ini kami pernah meragukan kuasa-Mu, kalau kami pernah meragukan pertolongan-Mu atas kami Tuhan, Engkau ampuni kami, dan
dan saat ini kami datang kepadamu. Kami percaya Tuhan, sumber pertolongan kami itu datangnya daripada Tuhan. Dan kami juga yakin dan percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami saat ini, Tuhan sanggup untuk menolong kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita katakan bersama, Allah sanggup, Dia sanggup, Yesus kita sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan selamanya. Sekarang dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan